Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Diansa, NPM 5019192, Prodi PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi. Pada karakteristik anak usia kelas tinggi, yaitu pemahaman terhadap karakteristik siswa secara benar dan baik merupakan salah satu persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap pendidik. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan, yaitu pertama, bahwa dalam memahami peserta didik dapat menentukan metode dan pendekatan dalam penanaman nilai. Kedua, dengan memahami peserta didik dapat menetapkan nilai atau materi yang akan ditanamkan sesuai dengan tingkat kemampuan. Ketiga, dengan memahami peserta didik dapat memberikan perilaku yang sesuai dengan fitrah, bakat, dan kecenderungan dan kemanusiaan. Ketika anak-anak meninggalkan masa kanak-kanakannya, atau dalam hal ini awal dalam memasuki pendidikan sekolah dasar, anak mulai mengenal adanya hubungan sosial dengan teman-temannya, sehingga ia akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya supaya dapat diterima dengan baik oleh teman-temannya. Pada masa kelas tinggi sekolah dasar, yaitu kira umur 9 atau 10 tahun sampai umur 12 sampai 13 tahun. Yang beberapa sifat khas anak pada masa ini yaitu adanya minat terhadap kehidupan praktik sehari-hari yang konkret, amat realistis, ingin tahu, ingin belajar. Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. Sampai kira umur 11 tahun, anak membutuhkan seorang guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Pada masa ini, anak memandang nilai atau angka rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Konsep pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema atau mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan suatu pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini menurut Harto akan menghubungkan persoalan satu dengan persoalan lainnya, sehingga terbangunlah kesatuan atau unit pengetahuan, sebab pengetahuan yang mempresentasikan kesatuan bagian-bagian dengan keseluruhan. Integrasi dalam pembelajaran diharapkan melahirkan pemahaman yang komprehensif pada diri peserta didik dan lingkungannya. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa diri manusia adalah bagian dunia yang lebih luas, hingga peserta didik mampu memahami pengetahuan yang diterimanya melalui kurikulum beserta implementasi dan perkembangan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tematik dapat berhasil, yaitu tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan sebaiknya tidak dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan tersendiri. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Tema dapat dipilih oleh masing-masing sekolah, disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat lingkungan, dan daerah setempat. Agar pelaksanaan dapat optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru di kelas. Pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi. Pendekatan tematik integratif di SD dilakukan oleh sebab bahwa untuk kurikulum SD, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA, IPS di kelas 4, 5, dan 6. Dalam mata pelajaran pendidikan, agama Islam, budaya pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan pendidikan ini, maka setelah kurikulum SD menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajarannya berkurang. Sesuai dengan tahapannya, perkembangan anak, karakteristik, cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dan mengadukan materi pembelajar mata pelajaran. Beberapa tematik bukanlah hal yang baru. Dalam kurikulum 2004, pemaduan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema disebut pembelajaran tematik. Arti dari tema adalah pokok pikiran, dasar cerita. Berdasarkan keadaan psikologi dan kognitif siswa di kelas awal, pelajaran tematik diharapkan menjadi model pembelajaran sesuai dengan pola tematik indikator ini. Buku-buku siswa tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan temanya. Merupakan gabungan beberapa mata pelajaran relevan kompetensi di SD, misalnya dalam pembelajaran kelas 5 dan 9 tematik. Dalam pembelajaran tematik ini, siswa itu tidak lagi belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan mata pelajaran lainnya. Akan tetapi siswa belajar tema yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetisinya. Dengan kata lain, tidak ada pemisah antar mata
mata pelajaran. Eksplorasi pada pelajaran sistem tematik ini bertujuan agar peserta didik atau siswa SD mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Lantas, untuk menjabatani hal tersebut, objek yang menjadi pembelajaran adalah penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013, menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pembelajaran tematik bagi siswa SD menuntut memiliki beberapa keuntungan, memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Pemahaman materi pelajaran lebih mendalam. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Lebih bermanfaat dan bermakna karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Siswa lebih gairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan kemampuan satu mata pelajaran. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberi dalam 2 atau 3 pertemuan. Dalam pembelajaran tematik pada kelas tinggi ini juga ada memperoleh beberapa manfaat, yaitu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecahkan. Dengan adanya perpaduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.